Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Hanif Syabandi Dan gue Randy Juliansyah di channel Hanif dan Randy Show. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol Ngobrol lagi, video call lagi bersama siapa, Ren? Ini sama salah satu Pangeran idola, Biru ya? Pangeran Biru, idola Bobotoh. Obrolan Bobotoh. Nah, Kita siapa? lihat langsung Kita aja langsung aja, guys. Oke, Kim. Sehat, Kim? Selamat siang. Selamat siang, Hari. Kim. Gimana? Sehat, Kim? Baik, baik. Kim Jeffrey Kurniawan. Oke, pertama perkenalkan dulu gua Hanif Syabandi. Dan saya Randy Juliansyah. Welcome to our YouTube channel Hanif dan Randy Randy Show. It's an honor, bro. Oke, senang bisa hadir di Hanif dan Randy Show. Kim, gimana? Kamu di mana, Kim? Di Bandung. Jadi di rumah aja di Bandung. Ada seseorang, berarti kamu udah nggak sendiri lagi. Biasanya kan kamu sendiri, Kim. Ya ada istri sekarang. Istri sekarang ya. Dapat salam dari David Lali. Oh iya, terima kasih. Salam kembali nantinya. Dia nggak pulang-pulang, Kim. Tetap di Papua. Tetap di Papua, Oh. di Jakarta dia. Tetap di Jakarta, nggak pulang-pulang. Masih di Jakarta kan dia? Di Jakarta dia. Belum pulang dia. Ya emang orang Jakarta, bukan orang Papua dia mah. Kim, kamu nggak pulang ke Jerman, Kim? Enggak, kemarin sempat rencana mau pulang ke Jerman, cuman ya susah kan, saya kan juga harus apply untuk visa dan lain-lain, jadi Susah ya. agak sulit dalam waktu-waktu sekarang ini untuk pulang ke sana. Apalagi dengan tidak kepastian di sini, ya takutnya nanti gimana nanti di sini mau mulai, di sana belum bisa balik dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya udah di Bandung aja dulu. Di sana aman, Kim? Aman. Aman ya. Kamu nggak kemana-mana? Aman. Cuman itu banyak juga yang nanya ke saya gimana Bandung. Ya sebenarnya saya juga hanya baca di berita aja untuk wilayah Bandung dan lain-lain karena jarang keluar rumah. Di rumah aja. Berarti kegiatannya apa aja kalau lagi ada pandemi gini? Kegiatan di rumah? Ngapain aja? Ya kegiatan ya paling workout sendiri sih. Jadi emang kitanya juga bagus, kita dapat panduan dari tim pelatih dengan program latihan yang dikirimkan dari tim pelatih, dan agak di-push juga karena kita harus upload video yang kita latihan di Google Drive. Jadi setiap pemain harus upload videonya masing-masing setiap latihan 4 hari seminggu. Jadi kita juga ada semangatnya di situ juga untuk tetap menjaga kondisi. Tapi kalau saya lihat kamu nggak cuma karena tim aja, kamu emang suka workout ya sama istri kamu juga. Ya emang, jadi emang lebih gampang sih mungkin untuk saya. Kadang-kadang kan kita di rumah, kadang-kadang bosan, kadang males gitu kan. Cuman di saya udah jadi kebiasaan, jadi hal kayak gitu mah ya suka dilakukan lah gitu. Kalau saya ini nggak, kalau saya malah sukanya tidur, makan, main game. Kalau kamu sukanya workout ya? Biasanya ya saya suka main game juga. Jadi di samping itu saya suka main PS juga. Jadi main PS. Main apa kamu? FIFA. Ya FIFA, main FIFA. Berarti bisa lawan kita ya? Bisa. Kalian juga main? Kita juga main. Nanti kita tim sama Elisa ya. Kita taruh ya. Main Ultimate Team nggak itu? Kalian? Saya main. Oh iya, bagus. Waktu bisa itu. Kamu biasanya peringkat berapa di Weekend League? Kalau main Weekend League? Food Champion atau apa? Iya, Food Champion. Wah, Food Champion, Elite ya? Gue nggak main, gue mainnya karir doang. Elite? Oh, masa Elite? Bagus itu.
Bohong dia Kim, pasti bohong dia. Susah Kim, susah. Itu Kim, Apalagi lawannya Ultimate. saya main Food Champion, stick saya sudah hancur. Banting stick ya. Iya. Sama itu pengalaman juga di saya juga itu. Lawannya jago sekali. Bagus sekali Kim, ya Allah, Tuhan itu parah. Kim. Ya bolehlah kapan-kapan kita main Siap. online game, online friendly. Kamu gimana di sana? Apa tetap latihan bola atau cuma workout biasa aja? Untuk latihan bola rada sulit karena tempat-tempat Ya. umum kan juga ditutup kan, masih ditutup dan nggak ngebolehin. Jadi untuk latihan bola ya sebisanya aja di rumah. Tipis di rumah gitu ya. Pasing-pasing. Pasing-pasing. Juggling. Kim, Ya cerita Kim. gitu-gitu sih. Sebenarnya udah kangen juga, cuman ya mau gimana lagi. Emang di Jakarta bisa kayak tempat futsal, tempat apa gitu. Well, kalau secara aturan mungkin nggak bisa ya, tapi ya ada beberapa Ada orang yang melanggar. Cuma kita Ada aja ya. kita tetap berusaha untuk setidaknya tidak rame-rame ya Kim. Soalnya kan kita nggak tahu kalau rame-rame kan. Iya betul setuju. Ceritain dong Kim. Cerita kamu awal dari main bola kayak gimana ceritanya? Kamu tuh sebenarnya dari awal emang punya 2 paspor atau emang kamu naturalisasi Kim? Setahu aku paspor kamu. Enggak dulunya kalau awal bola sebenarnya usia 4 saya masuk ke tim, bisa bilang tim kampungnya saya. Saya kan juga di Jerman lahir besar, agak perkampungan lah, bukan kota besar sih. Jadi kota kecil. Tapi di Jerman setiap kota kecil pun punya klub sepak bola. Nah di situ saya masuk 4 tahun sampai usia 6 tahun. Usia 6 tahun saya masuk ke klub sepak bola profesional di Jerman. Umur berapa? 6 tahun? Umur 6 tahun. Jadi 6 tahun sampai 19 tahun. Jadi 13 tahun di satu-satunya tim. Jadi tidak pernah pindah tim. Apa itu namanya? Namanya Karlsruhe SC. Sekarang main divisi 2 di Jerman, Liga 2. Okay. And then? Setelah itu saya dapat cedera lutut, sehingga karir sepak bola ke arah profesional tertutup untuk di Jerman. Saya memutuskan saya kuliah sambil main sepak bola amatir. Jadi di situ sebenarnya udah pupus itu harapan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Oke, terus. Menarik. Nah dari situ, papa saya kan orang Indonesia dengan paspor Indonesia. Oke. Kalau mama saya Jerman. Jadi sebenarnya kalau dari kecil saya sebenarnya boleh punya 2 paspor sampai usia entah 19 atau 21. Kadang-kadang itu regulasinya berubah-ubah. Pokoknya sampai, tapi karena dari dulu sebenarnya nggak ada pikiran untuk mau tinggal di Indonesia. Saya ya emang hanya punya 1 paspor. Sebenarnya sayang sebenarnya. Saya hanya punya paspor Jerman. Nah, tiba-tiba usia udah 19 atau 20 tahun, saya udah kuliah, main amatir di Jerman. Si Coach Timo datang. Datang ke rumah juga, mengajak, ayo Kim, saya melatih Persema Malang, pas itu kan Persema Malang. Mau nggak datang ke Indo untuk main bola? Buat dia agak berisiko juga karena dia sebenarnya ya kenal saya lewat internet aja kan. Pas itu kita lagi off season di Jerman, jadi dia nggak bisa lihat latihan, nggak bisa lihat pertandingan dan lain-lain. Dia hanya pas dia datang ke rumah, coba dong kita ke halaman kamu pegang bola, saya pengen lihat gimana skillnya gitu. Jadi sebenarnya trialnya kayak gitu. Trialnya privasi yang itu ya. Itu trial buat Bang. Iya. Terus dia bilang, ya udah, saya sih percaya dengan statistik dan lain-lain.
saya juga kenal sepak bola Jerman. Jadi saya sih yakin datang aja dong ke Indo. Ya udah akhir 2010 saya sama Irfan datang ke Indo. Oke, akhir 2010. Berarti kamu bareng sama Irfan Bahdim ya? Betul. Dulu ada satu lagi ya dari Itali, Alessandro namanya. Cuman nggak tahu sekarang kemana. Pernah sempat aku cari tapi nggak dapat. Nggak tahu entah kemana dia. Entah kemana dia, aduh. Kim berapa lama di Persema? Ya, Berapa lama Kim di Persema? di Persema 3 musim kalau nggak salah. Berapa? 3 musim kalau nggak salah. Cuman pas itu kan ada masalah Bolisme. IPL, ISL dan lain-lain. Jadi Bolisme. yang benar itu sebenarnya hanya setengah musim IPL itu yang benar jalan oke gitu. Oh, Di luar itu mah agak susah, apalagi habis itu kan sepak bola Indonesia di-cut kan untuk sekian lama gitu, diberhentikan. Semua pemain nganggur, baru saya masuk ke PBR. Kim, Setelah Persema langsung ke PBR, Kim? itu setelah Persema kamu langsung PBR ya? Enggak, Iya betul. kamu langsung PBR. Itu aku sempat baca berita. Katanya kamu sempat main futsal. Iya, main futsal di Surabaya kalau nggak salah. Surabaya ya? Surabaya. Iya betul. Dulu mah itu PLN. Cuman itu pas kita lagi sepak bola nggak ada, dan kebetulan itu saudara saya kenal dengan entah itu CEO atau manajernya PLN gitu. Jadi dia nanya, itu si Kim kan lagi nggak main sepak bola, mau nggak dia? Pas itu maka bilangnya kayak bintang tamu gitu. Lalu? Terus aku bilang sebenarnya ya boleh-boleh aja. Aku kan suka futsal juga sebenarnya. Oke. Jadi ya udah kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak? Cuman itu kan pas di futsal kan ada seri-series. Nah itu khusus satu series pas itu. Jadi saya ikut. Main satu series saja? Satu series aja. Series itu berapa lama? Berapa minggu? Beresnya mah itu satu series itu hanya satu weekend kalau nggak salah. Oh, iya makanya cuma beberapa minggu aja Kim ya? Iya, beberapa minggu. Jadi beberapa minggu sebelumnya ya latihan. Habis itu main series itu beres. Oh itu pas kompetisi nggak ada ya? Kompetisi nggak ada ya? Iya, pas kompetisinya nggak ada. Di akhir tahun kalau nggak salah. Itu 2015 berarti Kim ya? 2000 berapa itu? 15 ya kayaknya. Tapi, Iya, 14 deh. 15. Kayaknya 14 deh. Wait, 15. 15? PBR kan? Sebelum kamu PBR kan? Enggak, ya bukan. Itu sebelum PBR itu kayaknya. Oh, sebelum PBR. Iya, sebelum PBR itu. Sebelum PBR. 2000 berapa tahun, entah apa itu. Oh, jadi kamu habis Persema, 3 tahun di Persema. Dari situ kamu sempat nganggur ya? Akhirnya ke futsal. Iya, sempat nganggur kan. Akhirnya ke futsal. Betul. Habis futsal, kamu ke PBR. Betul. Oh, PBR menarik tuh PBR tuh. Ceritanya gimana tuh PBR tuh, Bisa Kim? masuk ke PBR. Sebenarnya itu kan PBR yang pertama saya dihubungi oleh Parmako kalau nggak salah. Oh, Parmako. Itu juga salah satu orang yang bantu saya urus pasportnya dulu, naturalisasinya. Naturalisasinya juga di saya cukup cepat. Saya kan datang 2010. Butuh waktu hanya kurang lebih 6 bulan. Saya pegang pasportnya di Desember 2010. Cuman sayangnya pas itu kan ada AFF 2010 yang Irfan main kan. Dan cuman paspor sebenarnya udah ada, cuman saya cedera juga pas itu. Saya patah ankle pas kita main lawan uji coba lawan Persebaya. Itu agak deja vu gitu. Jadi saya belum jadi WNI ya. Saya belum jadi di kontrak sama Persema. Saya dapat patah ankle kayak gitu kan.
Iya, iya. Jadi agak deja vu gitu. Apakah gara-gara cedera ini harapan menjadi pemain profesional di Indonesia pun habis nggak gitu? Jadi sempat Cuman kamu down ya? iya betul, sempat pulang ke Jerman juga pas itu. Men, berarti kamu 2 kali patah ya berarti ya? Iya, kayaknya banyak sekali. 3 kali yang baru-baru ini kan juga, jadi 3 kali. Jadi Yang Persib sebenarnya 3 cedera yang besar sebenarnya di karir selama ini. Terus gimana itu caranya Kim buat bangkit? Ya caranya sebenarnya sih nggak terlalu susah karena kita kan sama-sama cinta sepak bola kan. Itu kan hal-hal yang kita lakukan dari kecil dan kita lakukan setiap hari gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh motivasi lain untuk saya pengen kembali ke hal yang saya sukai, hal yang saya cintai gitu. Jadi motivasi diri ya nggak terlalu gampang, cuman yang tahu sendiri kalau kita kadang-kadang punya cedera pasti ada waktu-waktu yang kita merasa pengen menyerah atau Give up ya. cukup sampai situ gitu. Cuman ya di situ saya juga dapat dukungan yang bagus, mau itu dari keluarga, dari istri, dari teman-teman, dari supporter. Jadi sebenarnya nggak susah, asal kakinya nggak sakit lagi gitu aja. Ya, jadi kan cedera tuh ya, berarti artinya Ya. motivasi dari keluarga itu penting juga dan motivasi self motivation ya, karena kita emang cinta bola. Jadi itu yang membuat pengaruh Kim akhirnya tetap kembali apa ya? Fitnya Bangkit lah cepat ya. bangkit lagi ya. Betul. Nah, itu Kim, buat Kim sendiri kan udah banyak banget. Oh, masuk PBR kan tadi. Kita kan berhenti di yang masuk PBR kan. Terus. Yang satu kan si Pamaku kan yang ajak kan. Nah, kebetulan yang menjadi pelatih itu Coach Dejan. Nah, Coach Dejan pas itu sebenarnya saya hanya kenal karena sering berhadapan dan dia kan ngelatih Arema kan pas itu. Saya kan di Persema, jadi sama-sama di Malang, jadi ya tahulah gitu. Nah, dianya juga selain Pamako, si Coach Dejan juga hubungi saya karena di PBR itu jadi sistemnya awalnya itu kayak seleksi gitu. Jadi semua pemain itu ikutin seleksi dan kita mulai latihan dengan beberapa puluhan pemain, terus nanti disisain sekian banyak gitu. Dan ya di situ sih saya udah merasa ya enak karena manajemen yang ngajak. Selain itu Coach Dejan jadi pelatih, sehingga ya saya sih merasa optimis. Di luar itu kan ya Muli yang mengatur semuanya juga bilang PBR itu klub yang punya potensi lah. Dan hasilnya benar Kim, di final ya? Betul. Jadi setelah lolos seleksi dan setelah melihat komposisi pemain yang sebenarnya nggak terlalu ya berbintang lah gitu. Yang adanya BP Gaston sih yang agak di atas yang lain lah gitu. Cuma selain itu ya masih rata-rata aja sih sebenarnya. Banyak pemain muda ya. ya? Cuman manajemennya oke, pelatihnya benar-benar bagus dan benar-benar menjaga kekompakan tim sehingga kita di luar dugaan sebenarnya kita melewati Persija dan masuk ke semifinal. Itu dari situ abis itu sempat bubar kan ya? Dibekukan. Nah setelah itu klub PBR dibeli oleh Bekasi, oleh pengusaha Bekasi. Itu saya ketemu. Itu kan kita ketemu. Jadi dipindah ke Bekasi. Di situ sebenarnya kalau menurut saya sih
masih ada harapan juga, cuman liganya berhenti itu aja. Kalau liganya masih lanjut, bisa jadi sampai saat ini si PBR atau pas itu kan mau diganti nama, mau ke Bekasi apa, mungkin masih ada. Cuman karena liganya, pas itu masalahnya apa di liga ya? Dibekukan karena pemerintah membekukan sepak bola, FIFA memban kita untuk nggak ada kompetisi. Ya, Ya kan? itu benar. Habis itu kita mundur, ya kan? Habis itu kita paling ikut turnamen aja. Hanya turnamen dan lain-lain kan. Ya presiden, saya satu tim sama Kim, ya nggak? Siapa tuh? Betul. PBR, Persipasi Bandung Raya, Kim ya? Ya, Persipasi ya, betul. Persipasi Bandung Raya. Terus Ular Putih, kalau Kim ingat, Ular Putih berarti? Gimana? Ular Putih, masih ingat Ular Putih? Ular Putih. Ular Putih. Siapa? Si Dennis? Ya, Dennis. Dennis itu? Dennis. Bagus dia. Si Dennis Romanov itu usianya udah pas itu udah 40 loh. Tua ya? Iya. Udah 40-an dia. Tapi dia asing. Kiper asing itu tapi hebat itu. Hebat, benar. Bagus dia. Kim, abis dari situ kamu ke Persib. Abis itu ya? Langsung ke Persib. Betul, habis itu masuk ke Persib karena lagi si Coach Dejan yang ajak. Dan tapi Coach Dejan keluar, kamu tetap di Persib sampai sekarang. Udah berapa lama, Kim? Udah berapa lama, Kim? 5 tahun ya? Yang sekarang ini tahun kelima, jadi musim kelima sekarang ini. Kim, kenapa Kim? Apa yang buat kamu tuh betah di Persib? Apa karena supporternya? Karena bobotoh? Atau karena ada seseorang? Karena ada seseorang? Kalau betah di Persib sebenarnya supporter ya sangat pengaruh sih sebenarnya. Karena sebelum-sebelumnya main di tim Persema masih oke lah, tapi ya kalah dengan Arema supporternya kan. PBR hampir nggak ada supporter. Ya di Persib kan ya luar biasa, supporternya luar biasa banyak dan fanatik ya. Dukungannya benar-benar terasa gitu. Jadi setiap pertandingan mau itu home mau itu away, ya beda lah dengan stadion rame, supporter di pihak kami beda rasanya, benar-benar motivasi berlipat gitu. Lebih percaya diri ya. Betul. Jadi salah satu alasan tentu itu supporter untuk tetap di Jadi menurut Kim ini satu spesial hal yang paling spesial buat Kim selama di Persib itu ada supporter ya. Kalau saya lihat ya. Ya, betul. Supporter nih emang means everything buat Kim ya. Iya. Dan selain supporter juga manajemen Persib itu kalau menurut saya salah satu yang saya pernah mengalami itu paling profesional sejauh ini paling profesional yang saya tim yang pernah saya membela. Pantas sampai sekarang kamu nggak mau ke tim lain ya, tetap mau di Persib ya. Dan itu juga salah satu karakter saya itu, saya sebenarnya nggak terlalu suka pindah-pindah klub gitu. Saya orangnya kalau sudah betah itu ya sulit untuk move on, untuk diajak ke hal yang baru gitu. Jadi aku lebih senang di comfort zone-nya saya sebenarnya. Kalau saya senang dengan keadaannya gitu. Makanya kamu tetap di Bandung dan ya kamu nggak kemana-mana kayak sekarang aja, tetap di Bandung kamu ya, nggak pulang ya. Betul, iya benar. Iya, seru. Kim, kalau arti bobotoh buat Kim itu apa, Kim? Kalau arti bobotoh ya, kalau semuanya yang kenal saya pasti tahu bahwa saya sebenarnya punya relationship yang kental atau yang bagus sebenarnya dengan para supporter. Buat saya supporter sangat penting karena supporter itu bisa dibagi-bagi. Supporter itu bukan hanya anak, bukan hanya remaja, tapi juga bapak-bapak, ibu-ibu dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya saya agak berbagi-bagi supporternya, mulai dari misalnya supporter kecil. Supporter kecil kebanyakan mengidolakan kita pemain bola karena maka ingin menjadi pemain bola juga. Ya, benar. Jadi
saya selalu ingin menjadi contoh yang bagus gitu. Bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan, karena ya kita juga sama, kita juga dulu kecil kita impikan saya pengen jadi pemain bola, saya pengen menjadi pemain bola. Gimana rasanya menjadi pemain bola? Kita juga pernah pas kita kecil kita ketemulah pemain bola kan. Iya, Nah, benar-benar. hal kayak gitu itu sangat penting buat kita pas kecil. Impressionnya kita ketika kita ketemu pemain bola penting gitu, Itu yang penting kamu untuk jaga ya? mempengaruhi kita ke depan juga gitu. Kalau kita ketemu pemain bola semuanya pada sombong, artinya bisa jadi nantinya kita juga jadi sombong. Tapi saya selalu ingin kalau ada anak kecil ketemu sama saya selalu ingin baik. Kalau ingin berfoto ya ayo silakan berfoto. Ya maka nantinya ya dapat sedikit dari situ, sedikit attitude dari situ, maka ambil, siapa tahu dia jadi pemain bola. Soalnya pemain bola itu jangan lupa punya tanggung jawab besar, karena termasuk public figure juga. Jadi contoh ya. Iya. Harus jadi contoh yang bagus gitu. Kim, Jadi itu yang pertama untuk anak kecil anak itu kecil. saya Soalnya- selalu Remaja. ingin untuk remaja ya harus kadang-kadang agak susah sih karena Kenapa Kim? Kok langsung speechless gitu Kim? apa namanya, kadang-kadang itu ya harus tahu itu sampai mana gitu. Batasan ya. Batasan. Ya harus ada batasan karena kadang-kadang seusia kan, kadang-kadang seusia dan lain-lain. Jadi untuk saya supporter penting, tapi misalnya seusia dan lain-lain itu ya ada batasannya sampai mana gitu. Kalau di luar ngobrol dan bicara ya ayo silakan, tidak masalah, minta foto dan lain-lain. Tapi selebihnya misalnya lewat telepon atau lewat kontak langsung itu saya menghindari hal kayak gitu. Oh, jadi ada hanya batasannya. untuk menjaga aja sebenarnya, karena ya relationship-nya harus di luar sosmed, bukan di sosmed. Jadi saya sebenarnya untuk sosmednya membatasi komunikasinya sebenarnya. Jadi untuk menjaga perasaan, menjaga harapan dan lain-lain gitu. Cuman kalau kita di luar ya diajak ngobrol dan lain-lain, siapa tahu bisa menjadi teman juga, ya ayo. Oh, jadi pacar nggak ya? Kalau mereka Kalau jadi pacar ya enggak, jangan. Kalau fans perempuan gimana Kim? Nah ya makanya itu harus menjaga jarak sebenarnya, karena kan apalagi saya kan ya, atau semua pemain bola menurut saya yang misalnya punya pacar, punya istri itu ya harus menjaga perasaannya pasangan juga. Karena kan ya buat apa, buat kita mungkin berniat baik gitu untuk menjawab pesan atau apa dari seseorang supporter kan. Tapi buat kita nggak berarti, tapi mungkin bisa menyakitkan atau bisa menyinggungkan perasaan pasangan kita. Ya udah buat apa gitu, hal kayak gitu sebenarnya untuk menjaga. Kalau yang bapak-bapak itu gimana ya, bapak-bapak ini? Bapak-bapak ibu-ibu ini. Kalau bapak-bapak kadang-kadang ya lucu sebenarnya, lucu dan maka juga suportif. Saya sih suka karena maka dengan life experience maka yang udah lebih lanjut daripada kita itu kadang-kadang masukan-masukan penting juga yang datang dari maka gitu. Jadi masukan-masukan bapak-bapak itu sangat penting bagi saya itu. Cenderung mereka lebih paham sepak bola ya Kim ya dibanding anak kecil sama itu dia benar. Makanya kadang-kadang Kim kemarin saya lihat, walaupun saya tidak kenal, ketemu di jalan dan lain-lain, Kim kemarin gini di pertandingan gini. Nah, saya memikir, benar nggak kayak gitu? Kalau benar, ya bisa jadi itu. Benar, jadi kayak untuk introspeksi diri juga gitu. Kim, kalau misalnya kamu lagi di jalan sama istri kamu, lagi jalan, tiba-tiba ada orang
ceritanya misalnya kamu habis kalah, terus ada orang nanya ke kamu, kenapa kamu kalah gini malah marah ke kamu. Kamu gimana tanggapan kamu, Kim? Apa yang kamu lakukan? Kan pasti kalau kita tiba-tiba lagi jalan, kita capek, lagi kalah, ada yang marahin, wah kesel juga kan kita. Nah, kalau Kim tuh gimana? Nanggepinnya. Tanggapinnya sebenarnya jarang terjadi. Saya sebenarnya nggak ingat kalau itu pun terjadi. Yang benar-benar marah itu belum ada. Jadi benar-benar marah. Oh, kenapa kalian kalah? Ya paling oh Persib kenapa tadi kalah? Ya kayak gitu-gituan ya. Itu mah ajar dan buat kita juga saya mah orangnya nggak terlalu gampang terpancing emosi gitu. Jadi buat saya bisa abaikan hal kayak gitu. Misalnya mereka bilang, oh Persib kenapa butut tadi di pertandingan? Saya bilang, iya mudah-mudahan pertandingan berikutnya menang. Jadi kamu cuma iya aja ya? Cuma iya. Ya. Jadi ya bukan tipenya untuk menantang orangnya gitu. Atau sebenarnya juga jawaban yang kadang-kadang saya berikan, oh ya nanti coba saya ngomong sama pelatih biar kamu yang main, coba tahu pertandingan berikutnya kita bisa menang gitu. Kamu gantiin saya gitu ya? Iya benar. Jadi lebih ke level yang lucu gitu untuk. Jadi kita menanggepin orang bertanya kritik orang itu dengan candaan. Ya bisa. Ya kadang-kadang. Cuma ya pastinya itu juga tergantung moodnya kita juga kan, tergantung kadang-kadang moodnya ya oke lah habis kalah, tapi kadang-kadang benar-benar down dan itu selalu tergantung